Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini pada materi mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 12 FKK. Materi kita hari ini mengenai menghitung nilai persediaan akhir. Nah, coba kalian pikirkan kenapa kita perlu menghitung nilai persediaan akhir. Misalkan nih kita kerjanya di gudang, maka semua barang yang ada di gudang itu perlu kita hitung berapa nilai persediaan akhirnya pada periode tertentu. Untuk menghitung nilai persediaan akhir ini ada beberapa metode. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari mengenai apa saja metode yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan. Nah, di sini bisa kalian lihat macam-macam metode yang digunakan dalam penilaian persediaan akhir. Ada 4. Metode fisik atau periodik, metode perpetual, permanen atau terus-menerus, metode taksiran atau kira-kira, dan metode nilai terendah. Pada materi ini terutama kita akan mempelajari mengenai 2 metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual, periodik dan perpetual. Yang pertama, kita masuk ke metode fisik atau periodik. Nah, untuk metode fisik atau periodik ini ada 5 metode yang bisa digunakan untuk menghitung. Perlu kalian ingat, berbeda metode, maka hasil dari nilai persediaan akhirnya itu pun juga akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi kalian harus teliti metode apa yang diminta, maka hitunglah sesuai dengan metode tersebut. Nah, untuk metode periodik ini ada 5. Yang pertama itu tanda pengenal khusus, yang kedua rata-rata sederhana, yang ketiga rata-rata tertimbang, kemudian metode pivot dan metode LIFO. Sudah kelas 12 ya, jadi tidak perlu Ibu jelaskan pivot dan LIFO itu apa. Nah, kemudian mari kita pelajari satu persatu mengenai beberapa metode. Yang pertama, metode tanda pengenal khusus. Pada metode ini, setiap barang dagangan yang mempunyai harga pokok yang sama diberi tanda pengenal yang sama waktu dilaksanakan inventarisasi serta dihitung jumlahnya. Kemudian, jumlah harga atau nilai persediaan akhir itu dihitung berdasarkan harga tanda pengenal khusus seperti yang tertera pada masing-masing barang. Jadi pada metode ini, kalau suatu barang itu harga pembeliannya sama, maka mereka diberi kode atau tanda yang sama. Nah, lebih jelas. Kelompok B400 kali 200, kelompok D400 kali 400, kelompok E200 kali 500. Kalian totalkan. Nah, hasil akhirnya itu adalah untuk 1000 unit yang tersisa, nilai persediaan akhirnya itu adalah Rp340.000. Kemudian yang kedua, metode rata-rata sederhana. Nah, untuk metode ini, harga pokok rata-rata per unit dengan metode rata-rata sederhana itu sama dengan total harga per unit masing-masing kelompok dibagi dengan jumlah kelompok. Nilai persediaan akhirnya sama dengan sisa persediaan akhir dikalikan dengan banyaknya. Nah, kita lihat di contoh soal. Sama dengan soal nomor 1 pada soal metode tanda pengenal khusus. Nah, soalnya sama. Dan juga tersisa 1000 unit. Nah, pada metode rata-rata sederhana ini, yang perlu kalian lakukan itu adalah lihat jumlah kelompoknya ada berapa. Di sini adalah A, B, C, D, E. Berarti ada 5 kelompok. Kemudian, lihat harga pokok per unitnya. Untuk kelompok A Rp100, kelompok B Rp200, kelompok C Rp300, kelompok D Rp400, dan kelompok E Rp500. Nah, untuk harga pokok per unit ini kalian jumlahkan atau kalian totalkan. Nah, ini harga pokok per unit. Ini semuanya kalian totalkan. Di sini jumlahnya adalah Rp1.500. Kemudian untuk jumlah kelompok ini juga kalian totalkan. Kelompok A, B, C, dan E itu ada 5 kelompok. Hasil akhirnya harga rata-ratanya adalah 1.500 ini tadi, total harga pokok per unit dibagikan dengan berapa jumlah kelompoknya. Jadi di sini 1.500 dibagi 5 itu sama dengan 300. Nah, kemudian kalian kembali ke soal. Sisa persediaan akhir untuk 1000 unit
Maka 1000 dikalikan harga rata-rata yang sudah kalian hitung tadi. Berarti 1000 dikali 300 sama dengan 300.000. Nah, ini untuk metode rata-rata sederhana. Silahkan dipahami. Yang penting kalian ingat kunci dalam menghitungnya itu apa. Untuk rata-rata sederhana tadi, harga pokok per unit kalian totalkan, jumlah kelompok kalian totalkan, cari harga rata-ratanya. 1500 bagi 5, 300. Baru kalian selanjutnya kita ke metode rata-rata tertimbang. Pada metode ini, harga pokok rata-rata per unit itu kalian hitung dengan hasil penjumlahan masing-masing nilai kelompok dibagi dengan total unit dari masing kelompok atau tiap kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya langsung soal. Soalnya ini sama dengan contoh soal nomor 1. Ada 5 kelompok. Nah, jika pada rata-rata sederhana itu adalah harga pokok per unit, ini kalian totalkan, kemudian kalian rata-ratakan dengan jumlah kelompoknya. Pada metode rata-rata tertimbang ini adalah yang perlu kalian rata-ratakan itu adalah harga total dari tiap kelompok. Nah, pada soal ini ada 5 kelompok A, B, C, dan E. Harganya masing-masing bisa kalian lihat di sini dan kemudian ditotalkan. Totalnya itu adalah 1.130.000 dan jumlah unit dari tiap kelompok ini adalah 3.700 unit. Nah, pada metode rata-rata tertimbang, untuk mencari harga pokok rata-rata per unitnya, harga total tadi kalian bagikan dengan jumlah unit total dari tiap kelompok. Nah, di sini 1.130.000 dibagi dengan 3.700 didapatkan harga pokok rata-rata per unitnya itu adalah 305,41. Kalian ambil aja 2 angka di belakang koma. Jadi nilai persediaan akhir untuk 1000 unit itu adalah 1000 dikali harga rata-rata tadi 305,41. Totalnya adalah Rp305.410. Ini untuk metode rata-rata. Kemudian untuk metode pivot. Pivot secara fisik atau periodik. Nah, pada metode pivot itu kan seperti yang sudah kalian ketahui, barang yang dibeli pertama itu adalah yang dijual pertama. Jadi untuk menghitung nilai persediaan akhirnya itu dihitung mundur dari barang yang dibeli paling akhir. Pivot, saldo akhir berapa? Kalian ambil dulu dari tanggal paling akhir. Baru kalian ambil di atasnya, kalau masih kurang ambil lagi di atasnya. Itu untuk metode pivot. Nah, yang terakhir metode LIFO. Prinsip metode LIFO itu adalah barang yang dibeli terakhir dijual lebih awal. Nilai persediaan akhirnya otomatis dihitung dari awal barang yang dibeli paling awal. Karena yang terakhir dibeli kita jual terlebih dahulu. Berarti kan yang tersisa adalah barang-barang yang dibeli paling awal. Nah, contoh soalnya sama dengan metode pivot tadi, tapi di sini karena metode LIFO, last in first out, yang terakhir dibeli dijual pertama, berarti yang tersisa itu kita ambil dari tanggal yang pertama dibeli. Nah, jadi di sini dari tanggal 1 ambil 500 unit kali 100 sama dengan 50.000, kan 1000 berarti sisa 500 lagi. 500-nya ambil di tanggal sesudah tanggal 1, itu tanggal 3. Kali 200 sama dengan 100.000. Jadi total nilai persediaan akhirnya itu adalah 150.000. Nah, ini tadi 5 metode perhitungan nilai persediaan akhir secara fisik atau periodik. Silakan dipahami dengan perlahan, karena metode ini kalau paham itu sangat mudah sekali. Tinggal kalian ingat saja metode apa, caranya seperti apa. Nah, ini kalian kerjakan dengan metode tanda pengenal khusus, metode rata-rata sederhana, dan rata-rata tertimbang. Yang nomor 2 itu kalian hitung secara pivot dan LIFO. Silakan kalian kerjakan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.